Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya kita diberikan nikmat iman dan sehat walafiat sehingga bisa menjalani ibadah puasa sampai Ramadan hari ini. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Mukjizat yang Allah berikan kepadanya bisa kita rasakan sampai hari ini. Ayat-ayat Quran yang dahulu Rasulullah SAW baca, kita juga membacanya sampai hari ini. Kalam Allah yang begitu indahnya sudah selayaknya diabadikan dengan tulisan indah atau yang biasa kita sebut kaligrafi. Kaligrafi mulai dikenal di Nusantara sejak abad ke-12 seiring masuknya Islam melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 Masehi. Kaligrafi berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari dua suku kata, yaitu kalios artinya keindahan dan graf artinya gambar atau tulisan. Dan dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khot yang berarti dasar garis, coretan pena, atau tulisan tangan. Di antara beberapa media kaligrafi, kayu dipilih karena karakteristiknya yang natural, mudah dibakar, serta memberikan kesan hangat dan tradisional. Membaca dan menulis adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, sebagaimana yang tertulis pada surat Al-Alaq 1-5. Dan itu semua terkumpul dalam kaligrafi, karena orang yang menulis otomatis akan membaca. Dengan detail-detail kaligrafi yang harus diperhatikan, khot yang beragam dengan kesulitan yang berbeda, dan kaidah penulisan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi salah pengertian, menjadikan pelukis untuk senantiasa sabar, tekun, gigih, dan disiplin. Tak hanya itu, karakter-karakter lain juga akan terbentuk dengan seiring waktu mempelajari kaligrafi. Kaidah khot yang umumnya digunakan untuk kaligrafi adalah khot kufi, nasakh, thuluth, dan diwani. Dalam penulisannya harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya, yaitu kaidah tata cara menulis huruf Arab yang betul agar tulisan dan posisinya sesuai dengan makna yang terkandung. Akan fatal apabila terjadi kesalahan dalam menulis karena peletakan titik saja dapat mengubah makna. Selain itu juga memperhatikan tata cara penulisan sesuai ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam macam-macam jenis khot. Penulisan kaligrafi tidak hanya terkait dengan keterampilan, tetapi juga terkait dengan penglihatan spiritual. Secara tidak langsung, menulis kaligrafi merupakan sarana untuk menjaga hati, perkataan, pikiran, dan perilaku masyarakat. Ketika menulis kaligrafi dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk membentuk sempurna tulisan tersebut. Masih banyak manfaat lain dari proses mempelajari dan membuat seni kaligrafi ini, terutama manfaat bagi kecerdasan spiritual dan nilai-nilai personal. Bahkan nilai-nilai sosial juga bisa tumbuh pada diri seseorang ketika mempelajari kaligrafi. Nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam diri seseorang dalam proses ini diantaranya adalah meneladani, profesional, patuh, santun, membawa manfaat, dan menghargai prestasi karya orang lain. Selain itu, juga bermanfaat bagi umat dan menghargai dengan karya orang lain, karena mengetahui
bahwa selama proses menghasilkan karya kaligrafi pastilah tidak mudah. Kaligrafi memainkan peran yang luar biasa dalam perkembangan seni rupa Islam. Melalui evolusi, desain geometris, dan inovasi teknik, kaligrafi tidak hanya memperkaya seni Islam, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan spiritualnya. Hingga saat ini, kaligrafi tetap menjadi simbol keindahan, intelektualitas, dan harmoni dalam peradaban Islam, menginspirasi seniman di seluruh dunia untuk terus menggali potensi seni yang tak terbatas. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, penulis menuliskan wa husnul khatti min mafatih rizq. Tulisan indah sebagian dari kunci datangnya rizki. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi